guys, kembali lagi bersama aku, Keshi Sitorus. Di video kali ini, aku akan menjawab 3 pertanyaan soal quiz. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama itu intinya dia menanyakan bagaimana menurut Anda permasalahan di atas bisa diselesaikan dengan baik, kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak pun, dan menemukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan tersebut, sehingga agribisnis bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Menurut saya ya, cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas. Yang pertama tadi ada permasalahan pengalihan fungsi lahan. Kita tahu ya kalau pengalihan fungsi lahan itu bisa disebut juga dengan konversi lahan, di mana ada perubahan fungsi sebagian atau seluruhan kawasan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain. Maksudnya di sini menjadi fungsi yang direncanakan pada awalnya menjadi fungsi yang lain, berarti melenceng dari rencana awal tersebut. Menurut saya, cara mencegah pengalihan fungsi ini, yang pertama itu pemerintahan pusat dan daerah melakukan inventarisasi, di mana inventarisasi ini mencatat atau mengumpulkan data secara menyeluruh, seperti berapa luas lahan produktif yang masih tersisa saat ini dan wilayah mana saja yang harus dipertahankan, serta menentukan wilayah-wilayah baru di Indonesia yang akan dijadikan lahan produktif sebagai program penyediaan lahan produktif 1 juta hektar. Yang kedua, pemerintahan pusat dan daerah segera menyusun regulasi tentang alih fungsi lahan yang berkaitan dengan arah program ketahanan pangan masa depan, seperti perwilayan atau zoning terhadap lahan produktif yang harus dipertahankan yang didasarkan atas peraturan yang mengikat dan ada sanksinya jika aturan itu dilanggar ya. Yang ketiga, adanya kebijakan insentif dan charge atau pengenaan biaya ya, serta adanya kompensasi. Kebijakan insentif ini diberikan kepada warga masyarakat yang tetap mempertahankan lahan produktifnya melalui keringanan bayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Terus kemudahan memperoleh bantuan permodalan, bantuan sarana produksi pertanian, bantuan penyuluhan, manajemen pasca panen, dan bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan dengan menjaga kestabilan harga komoditas pertanian. Permasalahan kedua yaitu adalah produktivitas mengalami penurunan. Cara mencegahnya itu kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan vokasi dan pendidikan pelatihan upskill untuk meningkatkan keterampilan di dalam satu sektor dan reskill untuk menyiapkan relokasi tenaga kerja lintas sektor. Yang kedua itu ada untuk lebih meningkatkan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program digitalisasi seperti Internet of Things dan Industri 4.0 yang telah terbukti memiliki kontribusi cukup signifikan dalam peningkatan produktivitas. Yang ketiga itu meningkatkan investasi infrastruktur, produksi pengetahuan, penelitian, dan pengembangan, serta inovasi yang mendukung penciptaan produksi atau proses baru ya. Selanjutnya yang keempat itu meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor industri, terutama bagi industri yang mendorong terjadinya difusi dan transfer teknologi melalui skema lisensi, produksi bersama, integrasi teknologi, dan pengembangan produk sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima itu melanjutkan reformasi kebijakan dan tata kelola serta regulasi untuk meningkatkan efisiensi pasar sehingga memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya seperti itu tenaga kerja, kapital, dan material secara efisien ya. Permasalahan yang ketiga yaitu kegiatan impor dan produk pertanian yang semakin meningkat ya. Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional, yaitu seperti implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan serta persetujuan ekspor dan impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari 2 agenda besar pemerintah saat ini, yaitu seperti agenda pemulihan ekonomi pangan atau PEN ya, dan transformasi digital. Yang ketiga itu sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra
konsumen, yaitu mengembangkan sistem logistik yang berbasis transformasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Selanjutnya yang keempat itu penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Yang kelima, pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Selanjutnya masalah yang keempat itu adalah ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor. Bisa kita tahu ya bahwa pemerintah itu masih diyakini belum mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sebab pada kenyataannya, pemerintah masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 5 komoditas pokok tersebut tadi ya. Menurut saya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis pangan yaitu dengan mengatasi permasalahan yang membuat Indonesia sulit berswasembada pangan, seperti berhenti mengimpor, memperbaiki infrastruktur pendukung, harga PBM yang terjangkau, lahan yang memadai, dan tenaga kerja yang masih memadai. Dan masalah yang kelima itu adalah kendala teknologi mesin. Bisa kita tahu ya, teknologi mesin dapat mempercepat pekerjaan di dalam pertanian dan lebih efisien dalam penggunaannya. Dan juga teknologi mesin ini dapat meningkatkan kemajuan di dalam bidang agribisnis. Tetapi banyak petani yang belum berpikiran maju untuk menggunakan teknologi di dalam pertaniannya. Di sisi lain, kemajuan petani ditentukan oleh para petani itu sendiri, di mana petani itu umumnya bukan staker ya, di mana staker itu investor yang berani mengambil kesempatan pada resiko tinggi, di mana petani-petani sekarang itu masih takut rugi ya. Maka dari itu, petani diharapkan mempunyai sikap mental positif, berani mempelajari hal baru dan proaktif, di mana pemerintah dan institusi lainnya hanya memfasilitasi dan mendorong saja ya. Menurut saya, bila banyak anak muda yang berpendidikan dan mau ikut terjun, maka saya yakin pertanian di Indonesia ini akan maju lebih cepat. Dan para petani juga akan lebih sejahtera. Intinya solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara pelaku-pelaku agribisnis, masyarakat sebagai konsumen, dan juga pemerintah. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaan intinya menanyakan bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia ini agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya. Pertama-tama kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia, bukan? Indonesia juga memiliki banyak kekayaan seperti letak geografis yang cukup strategis dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Menurut saya, kekayaan ini akan menjadi sia-sia ya apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik. Untuk kita mengelola sumber daya alam, kita memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik juga. Seharusnya Indonesia dalam menempati posisi penduduk ketiga terbesar, Indonesia seharusnya bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik ya. Kita bisa lihat juga kalau di kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara bisa dilihat dari tinggi dan rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Seperti halnya produktivitas kita yang di Indonesia pada bidang teknologi saja kita masih rendah ya. Kita cenderung menjadi konsumen dibanding produsen. Dari sektor pangan pun kita masih banyak yang melakukan impor beras, di mana hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih sangatlah rendah. Selain dari aspek teknis penyelenggaraan pendidikan, aspek psikologis juga diperlukan gitu ya. Karena kan pada dasarnya bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh secara intelektual ya, melainkan tidak ada semangat serta motivasi dari dalam diri orang-orang Indonesia. Masih banyak kok yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah suatu beban, bukan sebuah kebutuhan. Bangsa Indonesia juga harus menjadikan pendidikan menjadi sebuah budaya seperti halnya di negara-negara maju lainnya ya.
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu spiritual. Banyak orang Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual eh, yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan teknik spiritual yang baik, di mana aspek spiritual ini dapat mencegah orang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti halnya korupsi yang seakan-akan sudah banyak terjadi di negara ini ya, atau di Indonesia. Gimana sih agar bangsa Indonesia kita ini bisa bersaing dengan negara-negara maju? Menurut saya ya, Indonesia itu harus memperkuat dari bidang spesialisasi bidang keilmuannya. Apalagi kan Indonesia akan menghadapi MEA, di mana MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN, di mana para pekerja asing bebas keluar masuk Indonesia. Jadi, peningkatan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dari segi teknis penyelenggaraan pendidikan saja ya, tetapi dari segi psikolog dan membangun lingkungan yang edukatif agar terciptanya motivasi belajar, dan segi spiritual sebagai pengontrol diri dan memperkuat spesialisasi bidang keilmuan. Apabila hal-hal tersebut menurut saya dijalankan atau dilakukan dengan baik, maka sumber daya manusia di Indonesia bisa tumbuh dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan inti dari soal yang ketiga ini menanyakan bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek ya. Langsung ke jawabannya ya, menurut saya konsep program yang bisa dibuat pemerintah untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek, yaitu melalui beberapa program ya. Yang pertama itu programnya intervensi pasar. Contohnya, yang pertama itu seperti menetapkan harga minimum hasil produksi pertanian dalam negeri untuk menjamin kestabilitasan harga jual komoditas pertanian. Contoh yang kedua itu menjamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian di dalam negeri. Maksudnya itu di antar daerah di seluruh Indonesia. Contoh yang ketiga itu mempromosikan komoditas Indonesia ke negara-negara asing. Dan contoh yang keempat itu memberikan bea masuk tinggi untuk impor barang yang sama dari luar negeri dan melindungi komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya program yang kedua ada standarisasi kualitas sektor pertanian. Contohnya itu yang pertama seperti revitalisasi bulog, kampus, dan industri sektor pertanian dalam menetapkan standar dan pelatihan kepada produsen agar produknya dapat memenuhi standar tersebut. Contoh yang kedua, insentif terhadap penelitian yang memberikan dampak bagi pertanian Indonesia. Contoh seperti dampak-dampak yang positif lah ya, bukan dampak-dampak yang negatif. Dan contoh yang ketiga itu seperti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluhan pertanian yang efektif untuk petani. Di sini petani bukan hanya petani perkebunan saja, tetapi peternakan dan nelayan juga, melibatkan kampus dan swasta yang terlibat dalam industri tersebut ya. Selanjutnya program yang ketiga yaitu subsidi input pertanian dan lanjutan. Contohnya seperti memberikan subsidi pupuk, alat pertanian, bibit, obat hewan peliharaan, dan memberikan pengawasan terhadap mekanisme pemberian subsidi-subsidi tersebut. Contoh yang kedua itu insentif untuk swasta atau industri-industri yang mau terlibat, misalnya itu seperti industri input. Industri input itu contohnya seperti pupuk dan benih ya, sehingga tercipta harga pupuk yang lebih masuk akal. Contoh yang ketiga yaitu insentif untuk industri lanjutan seperti industri pengolahan makanan untuk menjaga keutuhan mata rantai industri pertanian di Indonesia. Selanjutnya program yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas daerah produsen.
di mana contoh yang pertama itu seperti menjamin ketersediaan sekolah, puskesmas, listrik, pasar di daerah-daerah seperti pantai, perkebunan, perdesaan, sehingga usia produktif lebih tertarik membangun desanya. Contoh yang kedua itu seperti diversifikasi pangan lokal, seperti makanan-makanan daerah, seperti empik, lemper, gatot, tiwul, dan lain-lainnya yang memiliki gizi yang memiliki gizi-gizi yang tidak kalah dengan beras ya. Ini dilakukan ya juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan dan sekaligus ya menghasilkan pangan lokal yang berdaya saing. Program yang kelima itu ada infrastruktur, di mana contoh pertamanya itu seperti menjamin irigasi, jalan, dan jembatan, serta angkutan gratis atau murah yang didistribusi produksi pertanian. Contoh yang kedua itu mengembangkan fasilitas pembuangan limbah ternak supaya dapat berdaya guna seperti pupuk, kompos, dan lain-lain ya. Konsep program yang keenam itu adalah perlindungan terhadap lahan perkebunan atau pertanian. Contohnya itu seperti insentif berupa keringan pajak untuk setiap hektar tanah atau jumlah pemeliharaan yang dimiliki. Program yang ketujuh itu penunjukan atau pembentukan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi yang pro petani. Di sini contohnya seperti pemberian kredit murah atau subsidi bunga untuk petani, khususnya untuk petani-petani yang kecil gitu. Dan untuk program yang ke-8 yaitu perlindungan terhadap gagal panen untuk petani ya. Contohnya itu seperti kita harus kerja sama dengan lembaga lain seperti BNPB, BMKG, dan lain-lain untuk memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam dan anomali iklim. Seperti itu aja jawaban dari saya. Saya mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan dan terima kasih yang sudah menonton. Stay healthy guys and bye-bye!